Nadia di sini guys, sedikit menjelaskan. Jadi di sini Nadia mau membuat beberapa codingan yang menggunakan aplikasi yang itu namanya apa ya, penasaran nggak sih kalian? Nah, oke, ini dia. Di sini ada beberapa aplikasi dan salah satunya yang Nadia pakai sekarang adalah Eclipse. Nah, di sini nanti udah buat beberapa codingan hasil PBU praktikum 3 kami. Nah, dimana ada beberapa folder dia itu atau beberapa materi praktikum kami. Nah, di sini Nadia mau jelasin beberapa codingan, contoh codingan gitu sih lebih tepatnya. Nah, di sini guys, mari kita lihat. Di sini sebenarnya ini ini berantakan kali ya guys ya, bisa kalian lihat nih, berantakan kali. Nah, di sini Nadia udah buat secara berurutan, dimulai dari tes faktur, tes, tanggal, pegawai, manajemen, item barang gitu. Nah, di sini kan guys, di sini codingan ini kayak membuat itu sebuah lamaran pekerjaan atau sebuah data seseorang pegawai. Nah, di sini kita lihat pertama itu guys, kalau kita lihat tes faktur, oke. Nah, di sini kan udah ada beberapa codingan tes faktur. Nah, ketika dijalankan atau dirunkan akan muncul seperti ini. Nah, ini tadi Nadia udah ngerun dulu ya guys ya, udah dijalankan dahulu. Nah, di sini kita lihat sini udah ada tes faktur, itu artinya kita menjalankan itu udah dari tes faktur jawabannya itu. Oke guys, di sini kan kalau kalian nggak tahu guys cara buat folder gini, sedikit tips bagi kalian. Pertama kalian buat dulu nih kan, atau kalian tambahkan dulu. Nah, ini udah gitu tinggal kalian tambah aja. Misal gini, ini SRC, kalau Nadia nyukan, nah kalian membuat fake itu kalian membuat gini guys. Nah, membuat fake atau membuat beberapa folder gitu. Nah, kalau kalian mau buat gini-gininya itu tinggal kayak gini. Ayo, bentar guys, rolling. Nah, bentar, tinggal kalian buat saja. Nggak mau guys. Nah, ini kalian buat beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan dia cuma memakai beberapa project ini, kayak kalian harus buat di dalam satu project itu ada beberapa file aja gitu kan guys. Nah, di sini Nadia cuma pakai project Nadia memakai Java project ini fake untuk menandakan foldernya itu, dan kelasnya itu beberapa percobaannya. Nah, di sini kan sebagai contoh Nadia bawa tes faktor. Di sini kita udah lihat beberapa. Kalau kalian itu ini fake di sini itu menunjukkan kita fake yang di sini guys, yang dia tunjuk sebelumnya itu praktikum 3. Nah, dia otomatis guys ketika kalian dah taruh gitu. Ini juga public class tes faktor. Ketika kalian pijit ini tadi terus ada kata new yang kalian buat kelas itu, maka dia akan sendiri guys, ini akan tersendiri. Jadi kalau kalian mau buat codingan di Eclipse ini, tinggal kalian buat yang dari sini. Ini semua yang dari folder yang dikasih oleh dosen saya, dosen dia. Nah, di sini kan kita lihat di sini ada customer, pembeli, penerima. Di sini kita lihat pertama kan ada Bapak Stephen gitu, itu sebagai customernya, pembeli sebagai pembeli. Nah, penerimanya Pak Owen. Nah, kan di sini
deskripsi barangnya itu CPU, monitor, printer. Berarti bapak ini membeli CPU, monitor, sama printer. Nah guys, di sini untuk menampilkannya itu akan muncul di sini Bapak Owen, Jalan Godison 45, Yogyakarta, dan setelah nomor telepon dia. Di sini data yang lainnya itu akan tersimpan lagi di pembelinya. Ketika penerima itu di Pak Owennya. Ketika kita runkan akan muncul seperti ini guys. Nah, sebagai contoh lagi, ketika kita jalankan nih, kita jalankan pegawai Japa, kita lihat pegawai Japa. Nah ini kan tinggal klik kanan, kalian runkan. Nah ini menunjukkan bab 7 itu kayak kita taruh di bab 7 gitu kan, display plato. Praktikum ini untuk tes fakturnya main class. Oke, kita runkan, kita tunggu. Nah, ntar guys, kita runkan. Kembali lagi dan kembali lagi. Nah di sini guys, karena ini gak bisa dirunkan ya guys, memang ada beberapa codingan itu yang dimana dia itu nggak bisa dirunkan, bukan karena apa, codingan di modulnya atau folder yang dikasih itu sering error. Walaupun di codingan kita ini nggak error, cuman pas kita jalankan dia akan error. Ini nggak usah kalian permasalahkan kan guys. Ini saja kita lihat, nggak bisa juga kan, cuman yang bisa dijalankan tadi bisa dijalankan. Kita lihat picture, yes, tidak bisa. Tes Java, oke, tes Java mungkin bisa, kita lihat. Nah ini tes Java guys, kita lihat di codingannya. Nah ini dia codingannya. Kalau kita lihat codingannya ini cukup rumit ya guys, karena salah itu aja, salah huruf besar huruf kecilnya aja bisa jadi error guys. Kalian tahu guys, kalau tanda error itu seperti ini guys, misalnya kita tambah nah akan muncul tanda, kan harus teliti kita guys. Nah di sini seperti biasa, fake it praktikum 3 menunjukkan kalau kita berada di fake praktikum 3. Import Java text decimal format ini untuk menampilkan desimal. Itu menampilkan di situ di output dia menampilkan ada beberapa huruf dan angka atau gabungan gitu. Kalau di situ buat import Java text decimal format, kalian harus perhatikan ya guys, ini tidak boleh ada salah satu pun yang huruf kecil atau huruf besarnya ketukar. Nah ini kita lihat berada di tes. Ini codingannya. Di sini sebagai direkturnya kita buat Pak Wahyu. Ini ada beberapa nomor telepon, ada nomor induk, ada manajer juga. Nah di sini ada buruhnya atau pekerja atau pegawai juga. Kita taruh namanya Suryati. Dia memiliki ini jam kerja ya. Nah kita di sini ada System of Printer atau demo interpretasi enkapsulasi polimetri. Itu biasanya sebagai judul. Nah di sini untuk mencetak informasi direktur ke Kosele itu, kita lihat ini codingannya guys, seperti print app dan scan app.
ini tempat penyimpanannya, dimana kalau kita buat nama berarti itu ditambah di nama pegawai sales N, ditambah sales N. Kita lagi jabatan, gaji, dividennya itu, dan totalnya itu. Nah, di sini guys, untuk semua itu kita ini membuat data, menyimpan data, mencetak data, ini langsung ke direkturnya. Nah, di sini kalau untuk menampilkan hasil output di sini, tempatnya itu di sini guys. Jadi mencetak informasi manajer ke Costly itu, pertama kita mencetak informasi direktur Costly dulu. Habis itu informasi manajer ke Costly, baru deh kita tampilkan informasi buruhnya Costly. Costly itu bisa diartikan data kita yang kita upload. Pertama direktur upload ke akun dia misalnya gitu. Nah, manajer dulu. Nah, barulah buruh ini. Nah, di sini bisa kita lihat apa aja yang kita upload. Nah, gini. Ini ada nama BL, nama pegawai. Nama pegawai tadi kita taruh Bu Suryati. BL itu kan tahu nggak guys? BL itu buruh lepas. Kalau M itu manajer, B direktur. Nah, di sini ada nama plus BL, nama pegawai. Nah, nama pegawai tadi kita taruh Bu Suryati. Di sini dengan jabatan dia buruh lepas. Nah, di sini gaji dia, digit dari presisi plus format itu dikali lagi dengan income. Ini saya mengikuti modul ya, mungkin kurang jelas, agak-agak kurang jelas, tapi semoga bisa kalian pahami. Nah, exit ini untuk menandakan akhir. Nah, kalau kita lihat outputnya ini guys, ini sudah ada outputnya. Di sini sudah terletak nama, jabatan, sama gaji. Nah, selesai guys. Di sini ada beberapa sih, sebenarnya ini sulit, tapi kalian harus tahu semuanya ya guys, kalian harus jeli lihatnya. Nah, di sini ada itemnya, di sini item harga barang gitu guys. Kita lihat direktur Java. Nah, ini kita lihat direktur Pak Wahyu. Nah, ini dia codingan dia. Ada beberapa untuk codingan ini sepertinya menggambarkan sebagai data yang diupload ke Costly itu data uang atau data keuangan. Nah, di sini cukup banyak juga sih guys codingannya. Walaupun di sini berantakan codingannya, tapi guys di sini harus beraturan. Kalau nggak beraturan pasti error. Sebagai tips buat kalian, kalau ada error silakan dilihat lagi dengan teliti. Mungkin ada satu titik atau huruf besar huruf kecil yang ketinggalan, berarti itu letak errornya. Oke guys, sekian dari saya. Bye bye next time di video selanjutnya. Makasih sudah menonton. Bye bye.